Kristen Protestan dan Kristen Katolik sama-sama memiliki keselamatan, tetapi keselamatan yang diperoleh oleh Protestan itu tidak utuh. Lebih baik ya mantan pendukun daripada mantan pendeta. Mujizat-mujizat tidak seperti itu tidak dipertahankan begitu atau diteruskan dalam kehidupan saat ini. Padahal kalau soal itu, ketika saya sakit terus saya disembuhkan, menurut saya tetap keinginan Tuhan, Pak. Karena terjadi begitu. Kenapa sampai ada gereja di Batak? Kenapa harus sampai ada gereja di satu aliran, tetapi kenapa ada dominasi gereja? Itu aja, Kak. Orang Kristen itu nggak boleh anti budaya, karena Tuhan Yesus pun melakukan budaya. Kan saya sempat dengar di pernyataan dari sebuah romo Katolik atau pastor yang bilang Kristen Protestan dan Kristen Katolik sama-sama memiliki keselamatan, tetapi keselamatan yang diperoleh oleh Protestan itu tidak utuh. Nah, itu gimana? Dan tadi saya sempat tanya di room sebelah di Joseph, dan pandangan gereja Katolik ya memang sudah ada seperti itu dari abad ketiga katanya, dari pernyataan Santo siapa, tafsiran siapa gitu, saya agak lupa namanya. Dan ya solusinya kalau menurut Katolik ya segera menyatukan diri gitu untuk mendapatkan keselamatan yang penuh itu. Nah, saya kebetulan tadi lihat Elia di FYP, sekalian aja saya tanya POV dari Kristen mengenai itu gimana. Saya sih setuju sama perkataan Romo itu, betul ya, memang iya setuju gue. Ya keselamatan itu memang bukan masa lalu denom Katolik, denom Protestan, denom apa gitu kan. Ya nggak ada ayatnya di Yesus juga mengatakan denom ini masuk surga, denom ini enggak kan. Bapak salah fokus pertanyaannya. Bapak ngopi dulu, Pak penggugat. Iya. Nggak fokus Bapak ini memang. Bukan denominasi yang ditanya. Artinya keselamatan Protestan tidak sepenuhnya, Katolik sepenuhnya. Gimana Pak penggugat menanggapinya? Adalah, mana ada sebelah sepenuhnya, sebelah enggak. Oke, saya setuju. Iya. Jadi saya ya Pak Kalian ya. Oke. Jadi gini Pak Fri. Ya, kita memiliki pandangan berbeda-beda. Kami berdiri di sini bukanlah dalam hal pecah belah. Kita di sini mengerti sejauh mana Anda memahami kekatolikan, dan kami juga mengerti dan sadar bagaimana kami menjalankan ibadah kami sebagai Protestan. Jika hal demikian, ada yang mengatakan itu nggak masalah bagi kami. Ya, tidak masalah bagi Protestan. Karena apa? Itu tanggapan tafsiran orang. Kami memiliki kitab suci, kami memiliki ya ibaratnya penginjil-penginjil kayak pendeta kami yang mengajar, kami memiliki juga. Sejauh ini jika kami melenceng, kami mohon maaf. Biarkanlah nanti kalau tuduhan itu mengatakan tidak penuh, biarkan nanti kami berhadap sama Tuhan kami. Intinya kita satu dalam Kristus. Itu aja sederhana, Pak. Silakan adik Elia. Iya, soalnya saya juga Protestan. Nah, itu yang saya kayak mengguncangkan saya gitu loh, kayak karena ya di usia saya yang sekarang kayak pengen kenal Tuhan Yesus benar-benar lebih dalam gitu loh. Dan akhirnya menemukan hal-hal baru, ya contohnya seperti ini gitu. Jadi saya pengen tahu aja gitu, tahu lebih dalam gitu. Ngasih. Ya, kembali saja ungkapan Tuhan Yesus Matius 7 ayat 21 ya. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kita daripada untuk memusingkan hal seperti itu, lebih baik fokus bertumbuh. Itu pendapat mereka, pendapat gereja Katolik nggak apa-apa, itu hal biasa. Begitu. Cara mereka memandang kita itu juga sama dengan bagaimana kita memandang mereka. Gitu loh. Kan Protestan juga tuh ada pandangannya yang tidak sepakat dengan kekatolikan. Tidak sepakat dengan Ortodoks. Ortodoks pun ada tidak sepakat dengan Katolik. Katolik pun sebaliknya begitu. Ya, tapi kita tidak memandang itu sebagai sebuah gangguan, sebagai orang Kristen yang berbeda tempat duduk. Malah kita anggap itu seperti ya tafsir tetaplah tafsir, itu hakikatnya. Penafsiran itu hakikatnya begitu, bro. Tapi kan Tuhan Yesus sudah memberi aturan yang jelas dalam kitab suci. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Buah itu yang paling penting untuk membuktikan iman kita yang benar. Jadi daripada kamu capek, risau di dalam hatimu yang seperti itu, kenapa kamu tidak lebih
Kenapa kamu tidak memilih untuk lebih berfokus berbuah lebih baik yang didasari pada iman kepada Kristus dengan yang benar? Begitu saja gitu loh. Kamu injili orang, kamu fokus berbuah, kamu fokus bertumbuh, berikan dampak bagi lingkunganmu, bawa jiwa-jiwa kepada Injil, kepada Kristus. Lagi pula Kristus yang kamu sembah adalah Kristus yang sama kok dengan teman-teman Katolik. Kristus yang kamu sembah adalah Kristus yang sama kok dengan Kristusnya Ortodoks. Cuma cara pandang itu pasti ada, makanya disebut berbeda. Tapi kan belum tentu bertentangan. Kecuali Kristus di Katolik itu berbeda dengan Kristusnya kita. Kristusnya Protestan itu berbeda dengan Kristusnya Ortodoks. Ya itu baru boleh kamu risau. Tapi kan kita memberitakan hal yang satu dengan sudut pandang yang berbeda. Kadangkala kita perlu menerima pendapat. Banyak orang yang melapor sama saya, Kak Elia, itu ada Romo Katolik itu masa dia jelek-jelekin Protestan begini-begini. Saya bilang, ngapain kamu marah? Itu kan pendapat, pandangan mereka mengenai kita, ya sudah diterima saja gitu loh. Ya namanya kebebasan berdoktrin, berdogma itu ya enggak apa-apa. Tapi kan kita nggak bisa salahkan mereka. Kenapa? Yang mereka beritakan kan juga Kristus yang kita beritakan juga. Cuma cara mereka memandang dengan cara kita memandang kan berbeda. Gitu loh bro. Jadi jangan kita merusak pemberitaan yang utama hanya karena kita menyalahpahami atau mungkin tidak suka dengan sudut pandang. Nggak boleh. Jangan yang utama Kristus itu menjadi sandungan bagi pemberitaan yang penting dari apa yang Kristus mau sampaikan. Begitu. Jadi kita hargai saja. Saya dengan Romo Patris itu, dia Romo Katolik, saya senang sekali nonton beliau. Bahkan gaya bicaranya itu saya tiru-tiru. Meskipun banyak orang yang bilang dia itu sangat menjelek-jelekan Protestan, tapi bagi saya tidak. Dia berpendapat dalam posisinya sebagai Romo Katolik, yang nggak apa-apa gitu loh. Tapi saya berteman baik dengan dia, gitu. Karena kita tahu. Lagian pun kemarin beliau bilang, ya biar teman-teman Protestan tahu inilah kekatolikan. Jadi kita tahu iman mereka seperti apa. Jadi itu tidak bergantung dari apa yang keluar dari mereka, tapi apa yang kita serap, apa yang kita responi. Itu yang penting. Sama seperti kapal yang pecah di tengah laut. Kalau dia bocor, ya, yang diperbaiki itu bocornya agar airnya itu nggak masuk ke dalam menenggelamkan dia. Pilih yang perlu kamu terima untuk perkembanganmu. Hargai yang lain tanpa menyakiti yang lain. Kadang kita merasa tersakiti, itu karena bukan kesalahan mereka. Itu hak mereka berkata demikian. Tapi karena kita tidak tahu menempatkan diri, kita menjadi terlena. Begitu. Jadi sikap iman itu penting sekali untuk memilah tanpa menyalahkan. Begitu, karena itu hak mereka. Gitu ya. Bisa dibilang berarti itu hanya perbedaan hal minor ya. Tapi betul. Hal majornya kita satu di hadapan Tuhan. Iya. Tuhan. Saya mau banyak bertanya nih untuk iman saya. Itu ceritanya itu hari Minggu. Itu saya sebenarnya tujuannya buat olahraga aja sih. Olahraga, saya lari pagi, terus kemudian tiba-tiba saya ada kebaktian pagi. Kemudian saya masuk di sana, duduk, disuruh masuk. Setelah itu kita ngobrol, itu ditanyakan sama apa? Kalau di gereja itu seperti pengurusnya kali ya. Nah, saya cerita lah, saya lagi butuh untuk orang doakan untuk pembebasan gitu kan. Karena ini saya tersesat gitu. Lalu dipanggillah gembalanya untuk bicara. Setelah itu habis kebaktian itu saya diajak berbicara berdua gitu. Berbicara berdua, saya ceritakan semuanya. Saya ceritakan apa saja saya lakukan. Kemudian saya diajak berdoa dengan waktu itu ada 4 orang ya. Kemudian itu saya nggak sadar yang mereka ceritakan adalah bahwa dari mulut saya keluar cairan kuning seperti belerang dan bau busuk katanya. Setelah itu saya diantar pulang waktu itu, Setelah diantar pulang itu saya sempat masuk rumah sakit ya. Sampai nggak bisa jalan, saya pakai kursi roda mah. Tapi walaupun saya sakit, saya tetap ya, saya ada di room Bang CP, ada di roomnya Bang RK. Saya setiap hari mendengarkan firman gitu ya. Dan puji Tuhan sekarang saya merasa bebas gitu. Saya tidak merasa ada gimana ya,
Kalau dulu itu kemarin itu sebelum itu saya masih ada kadang-kadang terlintas dengan apa yang seperti mantra-mantra itu. Sekarang itu saya ganti dengan ayat-ayat pujian, Bang. Jadi ketika saya ingat dengan mantra-mantra yang dulu saya ucapkan, saya ganti dengan firman seperti doa Bapa kami atau doa malaikat agung gitu kan di Katolik gitu. Dan puji Tuhan sekarang saya sudah sembuh gitu, kesehatan juga sudah membaik gitu. Ya, saya gitu ya, saya mau kesaksian juga sih. Ya, luar biasa, puji Tuhan saya dipertemukan dengan room seperti begini, rumbang CP, rumbang RK, rumba bom gitu ya. Justru yang membuat saya selamat gitu, membuat saya mengerti tersadar dengan perbuatan saya gitu. Dan saya hanya mendoakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, berkat yang berlimpah, dan sebagai tangan kaki Yesus Kristus, sebagai tubuh Kristus akan terus menjaring orang-orang tersesat seperti saya gitu. Ya, itu harapan kita. Itu aja, makasih. Itu kita senang ya Bapak bisa melepaskan hal-hal seperti itu. Itu yang menjadi bukti bahwa memang di dalam Kristus pasti ada kemerdekaan. Nah, kalau Bapak sudah merdeka, sekarang sudah lagi tidak diperhamba, tidak lagi diperbudak oleh iblis. Nah, sekarang Bapak berdoa dengan tekun, menjaga keselamatan tongkat kemenangan itu sampai mati, gitu. Berdampak dengan orang-orang. Amin, haleluya. Kita nggak tahu nanti kesaksian Bapak ini tuh menjadi kesaksian bagi banyak orang yang mungkin pernah seperti Bapak. Nah, nanti Bapak kalau nanti Tuhan izinkan, Tuhan mau pakai Bapak memberitakan bahwa saya dulu pernah mengalami hal seperti itu, tapi saya dilepaskan. Nah, jadi itu membentuk faith, membentuk iman orang lain bahwa kamu tidak selamanya pada hal-hal yang buruk. Kalau kamu mau, kamu bisa lepas. Ada buktinya seperti Bapak misalnya. Begitu. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu punya makna bagi kemuliaan dirinya. Gitu ya Pak ya. Jadi tetap setia dan selalu berdoa sama Tuhan. Terima kasih udah beri kesaksian bagi kita. Mungkin yang mendengarkan di sini banyak yang merasa terbantu. Nah, perbedaannya sekarang yang saya rasakan adalah begini ya. Perbedaan yang saya rasakan saat ini, ketika saya ada apapun yang saya ingin lakukan, saya selalu berdoa meminta bahwa ini adalah dari Tuhan gitu. Iya. Bukan daripada yang kegelapan gitu. Ya, kita harus punya iman yang selalu mengucap syukur. Dan saya selalu ikut ibadah pagi walaupun di online gitu. Ya. Iya. Luar biasa Pak. Makasih udah. Saya juga Bapak secara tidak sengaja scroll TikTok dapat rumor Kristen seperti ini ya, yang mungkin Bapak dulu ingin mengeluarkan apa yang Bapak tanam dalam tubuh Bapak, bikin perjanjian, Bapak susah bagaimana saya konseling kemana segala macam bagaimana. Ketika Bapak dengar krum Kristen seperti ini, kita penginjilan, Bapak tersentuh hatinya, kita sudah berdoa secara online kepada Bapak, tetapi Pak Bambang mengatakan lebih baik ketemu kepada pendeta-pendeta. Bapak mengatakan 4 pendeta sudah mendoakan Bapak dan keluar cairan kuning yang bau busuk. Puji Tuhan, luar biasa Pak ya. Ini sebenarnya kalau saya berpikir begini, memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak mengatakan kepada saya, sempat mengatakan kepada saya, kalau saya lepaskan ini Pak CP, taruhannya adalah nyawa saya. Benar ya Pak Michael? Iya. Iya. Tapi puji Tuhan, Bapak lepas, tapi nyawa Bapak tidak ikut diambil oleh si goib itu. Betul. Ya. Bapak yang mengerti tentang perjanjianmu terhadap pengikut Luciferan. Kamu mengingat perjanjian dan kamu mengatakan dengan sadar kepada saya, kalau saya lepaskan ini Pak, nyawa saya taruhannya. Saya tidak tahu perjanjian apa yang kamu lakukan, tetapi engkau beriman, engkau kuat, engkau berani mengikrarkan itu dalam darah Yesus yang kuat itu, yang kudus itu. Bantu saya Tuhan. Itu sebab Yesus mengatakan, roh di dunia ini lebih besar roh yang aku punya. Itu sebabnya Bapak kembali kepada Kristus dan Tuhan diselamatkan. Puji Tuhan, kejarlah keselamatan itu Pak. Ya, lebih baik mantan pencopet, amin, haleluya, mantan pendeta. Artinya apa? Lebih baik ya mantan pendukun daripada mantan pendeta. Artinya kita manusia lama kita buang jauh-jauh. Kini kita adalah manusia yang baru. Kejarlah keselamatanmu Pak Michael.
begitu juga dengan kita pribadi. Lepas pribadi, kita kejar keselamatan itu. Nanti sampai kesudahan hidup kita akan menerima mahkota kehidupan. Puji Tuhan, luar biasa. Amin. Ya, thank you ya Pak Michael ya. Tuhan selalu berkati dan tetap setia ya Pak ya. Kita tahu bersama bahwa ketika Yesus melakukan masa pelayanannya di bumi, khususnya di Yahudi, itu banyak mujizat yang Yesus lakukan begitu. Ya. Tetapi kalau mujizat-mujizat itu bisa kita lihat menghidupkan orang mati, yang lumpuh dapat berjalan, yang tuli dapat mendengar. Tetapi kalau kita lihat pada konteks saat ini, mujizat-mujizat itu sudah tidak ada lagi begitu. Bahkan mungkin ada, tetapi sulit untuk kita percaya. Nah, kenapa mujizat-mujizat tidak seperti itu tidak dipertahankan begitu, atau diteruskan dalam kehidupan saat ini? Padahal kalau mau bilang kebutuhan mujizat konteks pada saat itu dan konteks kini juga kan perlu. Mungkin itu Kakak lihat. Terima kasih. Iya, mujizat itu sampai sekarang masih tetap ada. Dan otoritas itu tetap diteruskan melalui para rasul dan orang percaya. Ya, ketika Tuhan kita Yesus Kristus dia mendirikan gerejanya, otoritas itu diberikan kepada rasul, pada Petrus, kepada Yakobus, kepada Paulus, semua mereka diberi kuasa. Makanya dikatakan, kamu punya iman sebesar biji sesawi pun, ya, kamu curu ini pindah ke sana pun bisa. Tapi kan pemanahnya tidak secara harfiah. Mujizat itu tidak selalu bermakna hal yang ajaib, tidak. Kamu sembuh ke rumah sakit, kamu sembuh diobati, itu mujizat. Kenapa Tuhan masih izinkan kamu sembuh? Kamu hari ini bisa makan, bisa minum, bisa apa segala macam, itu mujizat. Karena Tuhan masih menyertai kamu. Jadi kita memahami mujizat itu bukan sesuatu yang wah-wah, bukan begitu bro. Mujizat itu tidak pernah lebih tinggi daripada kasih karunia. Ketika Kristus datang ke dunia, dia telah memberikan kasih karunia itu melalui darahnya yang kudus untuk membasuh kita. Itu lebih besar daripada perkara-perkara yang lain. Itu lebih besar. Maka di dalam iman itu, di dalam kasih karunia itu kita memiliki pengharapan. Pengharapan akan apa? Kesembuhan, kesehatan, kemenangan. Itu. Gitu loh. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan mujizat-mujizat pada masa pelayanannya? Untuk membuktikan dia Mesias, anak dari yang terpuji. Makanya ketika dia mengusir setan kan, Roh Kudus memberikan pengertian kepada hati orang Farisi bahwa inilah Mesias, anak Allah. Tapi mereka menghujat Roh Kudus. Jadi ada tujuannya kenapa itu dilakukan. Kasih karunia itu tidak pernah lebih rendah daripada mujizat. Apakah sekarang ada mujizat? Pasti ada. Karena Roh Kudus masih pergi ke seluruh dunia menginjili semua orang. Gitu loh. Nah, jadi kalau kamu tanya kenapa mujizat tidak seperti yang dulu, ya kalau Tuhan mau, dia lakukan itu. Tapi kalau Tuhan tidak mau, ya ngapain kamu paksa? Semua toh menurut izinnya dan kehendaknya. Dan jangan mengukur iman orang dan jangan mengukur supremasi seseorang di dalam beriman itu dari mujizat, karena setan pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Bukankah dalam Matius 7 ayat 21 Tuhan Yesus bilang, bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan mereka yang bilang, Tuhan, bukankah kami bermujizat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukan yang begitu, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi mujizat itu tidak pernah jadi tolok ukur kesalehan iman seseorang. Atau mujizat itu tidak pernah menjadi tolok ukur bahwa Roh Kudus menaungi mereka atau tidak. Karena kasih karunia itu lebih daripada mujizat. Begitu. Jadi kita memahami mujizat itu jangan dipahami seperti sembuh dalam Yesus, sembuh. Terbang. Bukan begitu. Ya. Begitu. Mujizat tidak seperti itu. Gitu bro. Kamu yang tadinya di neraka, kamu dibawa kepada surga di dalam kasih karunia, itu lebih daripada mujizat. Orang menyembuhkan itu sembuh saja, tapi kalau mati ke neraka sama saja. Tapi ketika Yesus memindahkan kamu dari surga ke neraka, itu lebih dari mujizat itu. Ya enggak? Iya kan? Gitu.
Jadi semua dalam hidup ini adalah tentang bagaimana kita memandang pemberian Allah. Ungkapan, mengekspresikan itu kepada Allah, itu yang paling penting. Makanya dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Gitu. Bukan ada atau tidaknya mujizat, itu tidak pernah membuktikan ada atau tidaknya Kristus dalam hidup setiap manusia. Kalau dia mengkehendaki, terjadilah demikian. Kalau dia tidak mengkehendaki, maka terjadi juga demikian. Seperti iman Daniel, itu teladan sekali. Kamu pikir Allah kami tidak bisa menyelamatkan kami? Tetapi kalaupun tidak, aku tidak akan menyembah sesembahanmu ya Tuanku Raja. Ya kan? Jadi kalau ada pun mujizat, tidak ada pun mujizat, itu tidak pernah membuktikan bahwa Tuhan itu tidak eksis. Nggak begitu. Kalau dia mau, dia nyatakan itu. Bagi apa? Kemuliaannya. Tapi kalau dia tidak mau, ya sudah. Gitu. Nggak boleh dipaksa. Ya. Itu bro. Terima kasih Kelia. Oke. Yang berikut 2 menit saya lagi Kak. Ya silakan. Nanti dijawab sama. Ya. Mengenai mujizat, aku tanya sama Bapak. Bapak pernah baca ayat nggak 10 penyakit kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Pernah baca ayat itu Pak? 10 penyakit kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pernah baca ayat itu? Belum Pak. Kalau itu belum. Oke. 10 penyakit kusta disembuhkan Tuhan Yesus. 9 tidak mengucapkan terima kasih. 1 orang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, di sini kita kasih gambaran 1 orang itu tahu diri, disembuhkan Tuhan, dia mengucapkan terima kasih Tuhan, aku bertobat. Sedangkan yang 9 dia sembuh, mengucap terima kasih juga enggak, bersyukur pun enggak. Jika mujizat itu adalah langkah kita untuk menjadi ke neraka, bisa. Contoh seperti ini. Aku dapat mujizat. Saya dari sakit saya, lalu Tuhan sembuhkan, lalu ekonomi saya baik, ujung-ujungnya saya main judi, mati saya ke neraka. Ada orang dalam kesakitannya, dia setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, aku setia sampai mati. Aku tetap setia. Mati dia setia kepada Tuhan, mengejar kekudusan, dia ke surga. Lalu ada orang ketika Tuhan Yesus, ketika kita memandang mujizat itu keinginan Tuhan atau keinginan kita Pak William Boro? Mujizat terjadi kepada kita, itu keinginan kita atau keinginan Tuhan? Keinginan Tuhan Pak. No, jika penyakit kita disembuhkan, itu keinginan kita. Kan kamu yang ingin supaya kamu bisa berjalan, matamu yang buta bisa melihat, itu kan keinginan kita. Benar? Kalau soal itu, ya Pak. Kalau soal itu bagi saya, kalau soal itu ketika saya sakit terus saya disembuhkan, menurut saya tetap keinginan Tuhan Pak. Karena hak kuasa kesembuhan itu kan Tuhan, tetapi keinginan kita yang ingin sembuh, benar? Betul. Nah, keinginan kita yang ingin sembuh. Nah, jadi kalau keinginan kita yang ingin sembuh, pernah nggak kita bertanya kepada Tuhan, apa keinginanmu Tuhan dalam hidupku? Mana lebih kita utamakan? Keinginan Tuhan atau keinginan kita? Cari lalu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan kita. Mujizat itu level rendah di hadapan Tuhan. Level rendah di hadapan Tuhan. Ya, tetapi ketika terbongkarnya aib-aibmu, yang dulu kamu seorang pencopet, kamu seorang koruptor, terbongkar, lalu kamu bertobat, itu mujizat, karena itu keinginan Tuhan. Pernahkah kita manusia berpikir ketika kita ketahuan mencopet lalu dipermalukan di depan umum, lalu kita bertobat, pernahkah kita berpikir ini adalah mujizat? Harusnya ini mujizat yang baik, karena mengubah kita yang dulunya pencopet menjadi tidak pencopet. Ini keinginan Tuhan. Hai Pak William Boro, kamu itu menyimpan wanita selain istrimu. Ku bongkar ini aib. Supaya apa? Kamu hidup kudus di hadapanku. Ketika kau bongkar semua, inilah mujizat.
Ini yang Tuhan ingin bersihkan dari hidup kita. Jadi apa yang Tuhan pandang itu yang kita utamakan, bukan keinginan kita. Makanya Kristen sekarang, Kristen yang lemah, dikit-dikit mujizat, mengutamakan keinginan pribadi, tetapi tidak menanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang kau inginkan dalam hidupku agar aku kerjakan. Itu baru Kristen yang makanan keras. Ya, jadi kalau mujizat dibutuhkan. Kalau kita utamakan Tuhan dalam hidup kita, pastilah Tuhan juga akan melakukan kesembuhan dalam hidup kita, memberi kita makan dengan kuasanya, memberi kesehatan kepada kita. Gitu kira-kira. Ya, silakan adik. Baik Pak, terima kasih. Berarti kalau dari Kak Elia yang saya tangkap harus membuka pemahaman yang lebih luas lagi tentang apa itu mujizat, dan yang terpenting itu kasih karunia Allah terhadap kehidupan kita. Kalau dari Pak Christian yang saya tangkap, menjadikan Tuhan yang terutama dan utama. Nah Kak Elia, mungkin saya ada satu pertanyaan lagi. Ya silakan. Ya, pertanyaan saya mungkin tentang tentang mungkin Kak Elia bisa memberikan pencerahan tentang denominasi gereja yang terjadi begitu. Kenapa sampai ada gereja di Batak? Kenapa harus sampai ada gereja di satu aliran, tetapi kenapa ada denominasi gereja? Itu aja Kak. Iya. Pada mulanya gereja itu hanya satu, yang disebut dengan gereja yang Katolik, gereja yang satu. Katolik itu artinya satu. Ya. Gereja yang Katolik dan gereja yang Ortodoks. Yang Ortodoksia dan Katolik itu disebut sebagai gereja. Kemudian pada tahun 1054 ada skisma besar antara Barat dan Timur. Barat yang berpusat di Roma dan Timur yang di Konstantinopel. Dan Barat dan Timur mempertentangkan masalah Filioque. Tahun 1054 mengenai Barat mengatakan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Putra. Sedangkan Timur mengatakan tidak, Roh Kudus itu hanya keluar dari Bapa saja. Dan berpecahlah. Maka Katolik Barat disebut dengan Kekatolikan Roma yang dipimpin oleh Sri Paus. Kemudian juga Katolik Timur itu menyebut dirinya sebagai gereja yang ortodoks. Ya. Nah, kemudian abad ke-16 itu ada seorang seseorang yang belajar di Katolik itu bernama Martin Luther. Dan kemudian dia mengajukan keberatannya kepada gereja Katolik pada saat itu. Maka Luther itu memprotes. Maka terkenal dengan tadi sola scriptura, sola fide dan lain-lain. Kemudian protesnya Luther itu dilanjutkan lagi oleh Calvin. Maka lahirlah aliran Calvinis. Maka Luther itu ada aliran Lutheran. Baru dari Protestan yang ini lagi muncul lagi banyak, ya, bahkan banyak bidat-bidat, ya, yang sesat. Tapi dari Protestan ini ada yang karismatik, ada yang Pentakosta dan lain-lain segala macam. Nah, masalah gereja suku, ketika gereja itu ada di Gemim, gereja Minahasa, gereja HKBP misalnya, Huria Kristen Batak, gereja Jawa, gereja Dayak, apa segala macam. Kenapa bisa seperti itu? Ya, mereka mengidentifikasi dirinya sebagai tubuh Kristus yang bercirikan kesukuan. Apakah itu salah? Tidak salah. Jadi ada gereja HKBP itu, misalnya HKBP ya, kalau dia mengatakan Huria Kristen Batak Protestan, berarti dia mencirikan, mengidentifikasi dirinya sebagai tubuh Kristus, ya, yang berdiri atau berkarakter atau memiliki ciri khas orang Batak. Apakah yang bukan Batak bisa ibadah? Boleh. Tapi HKBP, Gemim, Minahasa, Gereja Toraja segala macam itu untuk mengekspresikan bahwa tubuh Kristus itu datang dari segala bangsa. Makanya di dalam kitab Wahyu ya dikatakan bahwa sebentar saya buka ya.
Di dalam kitab Wahyu tentang orang yang dimeteraikan dikatakan begini. Wahyu 7 ayat 9 dikatakan begini. Setelah itu aku Yohanes melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya, dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada Anak Domba. Jadi yang berseru mengatakan keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada Anak Domba adalah orang-orang yang berasal dari segala bangsa, dari suku, umat, dan bahasa. Jadi orang Katolik, umat Protestan, umat Ortodoks gabung di situ. Suku Batak, Aborigin, Dayak, Toraja, Minahasa, Minangkabau kumpul di situ. Bangsa Eropa, Afrika, Asia kumpul di situ. Orang Perancis, bahasa Inggris, bahasa Indonesia kumpul di situ. Yang percaya kepada Anak Domba itu dan mereka sama-sama berseru. Jadi semuanya pada akhirnya akan dipersatukan dalam pertemuan itu. Pertemuan apa? Kemenangan. Jadi tidak ada gunanya kita ribut. Katolik saling serang ini, Protestan serang, Ortodoks serang, enggak. Seluruh umat kok, seluruh bangsa, seluruh suku dan bahasa. Kita berdiri sama-sama di hadapan tahta Anak Domba itu. Kita sama-sama memakai jubah putih. Kita sama-sama memegang daun palem. Kita sama-sama nyaring dan mereka berseru. Sama-sama. Ya, jadi kalau ada orang-orang mengatakan, kenapa ada gereja HKBP? Kenapa ada gereja Gimim dan lain-lain? Ya itu hanya mengidentifikasi. HKBP kami mengidentifikasi diri kami sebagai tubuh Kristus kesukuan Batak. Gemim, kami mengidentifikasi kami sebagai tubuh Kristus dari Minahasa. Kami dari Toraja. Ya, orang Katolik kami dari Katolik. Orang Ortodoks kami dari Ortodoks dari Timur. Tapi pada akhirnya dipersatukan juga. Ya kalau masalah latar belakangnya ini ke sana enggak, karena penginjilan itu adalah mandat budaya. Mandat budaya adalah bagian dari penginjilan. Kita menginjili orang Sunda ya dengan cara orang Sunda. Gak bisa kau ngomong sama orang Sunda, percaya kau sama Yesus ya. Gak boleh kau bentak kayak sama orang Batak. Itu eksistensi budaya. Ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, tentu berbeda dengan cara dia berbicara kepada orang Farisi. Budayanya beda. Gitu loh. Jadi kalau orang Batak menyembah Tuhan dengan cara Batak ya enggak apa-apa. Gitu. Orang Minahasa sembah ya enggak apa-apa. Jangan menghilangkan budaya demi hal-hal yang tidak penting. Begitu. Toh juga nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama. Gitu ya. Oke? Baik Kak, menarik sekali Kak. Kalau gereja bisa dipahami seperti itu, kalau Yesus bisa enggak? Maksudnya Yesus juga dipahami seperti yang itu, seperti yang lahir dari budaya itu. Karena saya juga pernah baca tentang ini teologi hitam kalau tidak salah yang ada di Afrika, di mana ada penjajahan bangsa Eropa dan memperkenalkan Kristus sebagai yang putih. Terus orang Afrika menganggap bahwa Kristus yang mereka pahami itu bukan yang putih tetapi yang hitam. Tidak masalah. Orang Cina lukis dia dengan mata sipit. Si Leonardo da Vinci
melukis dia dengan kulit putih seperti bule. Orang Timur Tengah lukis dia ininya sedikit sempit. Kamu coba pergi ke Vatikan, lihat lukisan-lukisan Yesus di sana bermacam ragam. Kemudian orang Jawa lukis Yesus pakai belangkon. Tidak masalah, itu kan mengekspresikan apa yang mereka imani gitu loh. Kontekstual namanya. Tapi kan iman, pesan, substansi keselamatan itu tetap tersampaikan. Bahwa itu datang dari Yesus yang adalah seorang Yahudi. Jadi Yahudi ini itu tidak bisa lepas. Tapi diekspresikan dengan cara Jawa kayak ada itu gereja ortodoks itu. Mereka berkhotbah pakai wayang. Gitu lah. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Gitu. Ya. Terima kasih Kak, sangat tercerahkan. Tuhan memberkati. Tidak boleh rasis kalau memahami Tuhan itu harus begini, harus begitu. Karena kadang umat sebelah, umat abad akar ke-49 itu sering sekali mengatakan, Tuhan kalian mana wajahnya yang benar, kulit putih atau kulit hitam? Kadang juga mereka bertanya, Tuhanmu kok kulit putih, berarti dia rasis dong. Itu penalarnya pendek sekali. Bukan begitu, ya? Oke? Iya. Baik. Karbais. Oke. Itu pemahamannya ya. Jadi orang Kristen itu nggak boleh anti budaya. Karena Tuhan Yesus pun melakukan budaya. Ketika Yesus pergi ke perkawinan adat di Kana, itu tidak bagian dari Taurat. Tapi Yesus melakukan itu. Dia ikut pesta adat di Kana. Jadi orang Kristen nggak boleh anti adat. Ya. Karena adat itu tuh menjadi tanda bahwa Allah kita itu kaya dengan kepelbagaiannya di dunia ini. Gitu.